Oh iya salah berarti. Tiga. Ayo jam 3. Dia sebentar ya guys. Iya, apa? Ya guys. Kalau ada boleh minta nomor ini enggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf mengganggu waktunya ya. Oh ya. Gimana nih semuanya kabarnya? Baik-baik aja belum masuk media. Kenapa kita sebagai orang satu? Jalan ya sama ceweknya ya? Ayo udah nggak usah gitu. Apaan sih? Kalian yang tahu gak maksud tujuan kita tuh di sini mau apa? Tugas. RPL. RPL. Jadi kita itu di sini ingin melakukan penyuluhan. Teman-teman ada yang tahu penyuluhan itu gak? Apa tidak penyuluhan? Oh. Kita tahu? Nggak tahu. Pemberitahuan. Iya, kita tuh ingin memberikan tahu atau apa memberikan tahu. Kita tuh memberikan edukasi atau pemahaman tentang pembebasan. Ada yang mau lagi di korban hoax gak? Nah, mungkin ada yang pernah menyebarkan berita hoax. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kalian pernah dengar dari peribahasa tak kenal maka tak sayang? Makanya biar kita saling sayang, kita kenalan dulu nih. Dimulai dari kakak ya. Jadi nama kakak langsung pada tiba atau biasa dipanggil Farah. Oh, kakak yang sebelah ini namanya siapa kak? Kalau nama saya Nur Fajar Taufik, bisa dipanggil Fajar atau Taufik. Kalau kakak yang ini cantik, namanya Astrid. Dia alumni dari SMK Kembang Jaya juga kok. Oh iya. Kalau kakak yang sebelah sana, yang tinggi itu namanya Kak Sepirian. Kalau kakak yang pakai kerudung yang satunya lagi cantik, itu namanya Katia. Kakak yang belakang itu yang paling imut, namanya Kalia. Kakak yang di belakang itu namanya Kalia. Udah pijen nanti dulu. Jaga mata Papi. Nah, udah kenal kan sama kakak-kakaknya? Ya. Selanjutnya nih, kakak di sini mau kasih tahu susunan acaranya. Ya. Nah, di sini tuh kita nanti ada penyampaian materi yang disampaikan oleh kakaknya, terus ada kuis berhadiah, yang ketiga ada penutup, keempat ada sesi foto ya. Oke. Ini gue suka nih yang begini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja kali ya untuk mempresentasikan tentang materi berita hoax yang akan disampaikan oleh kakak ini. Tolong ya diperhatiin. Nanti soalnya kalau misalnya kalian nggak mau jawab, nanti kita yang ngasih pertanyaan ke kalian. Sama aja dong. Ya apa? Ya udah, langsung aja ya. Waktu dan tempat kami silakan pada kakak-kakaknya. Ya, ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan pada kegiatan ini, yaitu mengenai pengertian hoax, cara mencegah penyebaran hoax, alasan harus menghindari hoax, terjadinya penyebaran hoax, golongan yang mudah terkena hoax, dan kapan hoax itu tersebar. Pada era digital saat ini, kehadiran media sosial itu sangat penting.
karena memberikan banyak dampak yang berpengaruh sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial itu dapat digunakan untuk berkomunikasi, dapat menjadi sarana pendidikan, sarana promosi, dan itu bisa dilakukan di WhatsApp, IG, Facebook, Instagram, dan aplikasi lain-lainnya. Tetapi media sosial itu bisa membawa dampak negatif. Ada beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakannya, yaitu salah satunya dapat menyebarkan hoax. Nah, kalian itu harus hati-hati dalam melihat berita-berita. Apa itu kok? Ada yang tahu nggak apa? Apa tuh Kak? Tahu ya? Itu berita palsu. Oke. Jadi mabia. Mungkin udah lu beda. Oh, sih, informasi kabar berita palsu yang tersebar baik melalui internet, media sosial maupun secara langsung. Nah, biasanya tuh hoax banyak nih, biasanya kan ya di sosial media, apalagi di Instagram kan, pasti dong. Hoax itu juga ada pasalnya, jangan sembarangan nyebarin berita. Tuh ada pasalnya, pasal 28 ayat 2. Ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu tuh bunyinya tuh pasalnya tuh kayak gitu ya. Nah, waktu di ciri-cirinya juga. Itu satu berisi provokasi. Ciri-cirinya tuh ya berisi provokasi untuk menimbulkan permusuhan antar golongan atau provokasi nggak? Kompor. Ada domba hitam. Ada apa kan? Ada provokasi kan di sini? Ada. Ini depan saya Kak. Terus juga sumbernya tidak jelas dan tidak penulisannya tidak diketahui. Nah, biasanya tuh akun-akun yang fake gitu tuh biasanya yang biasanya nyebarin hoax. Terus juga cenderung menyudutkan pihak tertentu. Itu yang bersifat provokatif. Tahu kan tadi provokatif apa? Nah, itu deh. Lanjut dong. Apa sih alasan yang harus kita hindari? Kita harus menghindari hoax. Alasan kita harus menghindari hoax karena berita hoax berdampak negatif yang ditimbulkan dari berita hoax bagi individu ataupun masyarakat dan bahkan stabilitas suatu negara, seperti dapat memecah belah. Selanjutnya terjadinya penyebaran hoax. Penyebaran hoax terjadi di sosial media. Contohnya yang tadi disebutin bisa di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Penyebaran hoax itu mempengaruhi pada pola pikir masyarakat. Contohnya kan di saat kalian menerima informasi itu seseorang memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama mereka menyebarluaskan, yang kedua itu menyimpannya dalam diri sendiri.
yang memiliki pola pikir yang kritis, seseorang itu akan mencari terlebih dahulu informasi tersebut, mencari tahu kebenaran yang terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan. Yang kedua itu orang memiliki pola pikir yang tidak kritis. Mereka akan langsung menyebarluaskan tanpa melihat berita tersebut benar atau tidaknya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dengan ada mudahnya akses dalam membuat akun media sosial itu juga membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan akun-akun palsu yang kemudian digunakan untuk menyebarkan berita hoax ke masyarakat. Dalam penyebaran hoax tidak ada kelompok tertentu yang lebih cenderung terjebak oleh hoax karena individu dari berbagai latar belakang dan karakteristik dapat menjadi korban penyebaran informasi palsu. Jadi apa hoax tuh nggak macam ya, siapa aja bisa kenalan tuh. Ada beberapa faktor dan ciri yang dapat menyebabkan seseorang mudah terkena hoax. Yang pertama, kurangnya pendidikan digital. Orang yang familiar dengan teknologi dan media sosial mungkin lebih rentan terhadap penipuan online karena mereka mungkin tidak mengetahui cara mengidentifikasi tanda-tanda hoax atau pengecekan sumber informasi. Contohnya seperti bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang baru memegang HP atau yang baru mengenal sosial media. Yang kedua, usia tertentu. Orang yang lebih tua, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital, mungkin lebih rentan terhadap penipuan online. Namun ini bukan aturan mutlak dan banyak orang lanjut usia yang mahir dalam menggunakan internet. Yang ketiga, afeksi emosional. Orang yang sangat emosional atau bersemangat tentang topik tertentu seperti politik atau kesehatan mungkin lebih rentan terhadap hoax yang mendukung pandangan atau keyakinan mereka. Selanjutnya, kapan hoax itu tersebar? Hoax bisa tersebar dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Dan hoax itu tidak memandang usia maupun gender. Dari usia anak-anak, dewasa, remaja, hingga yang sudah lanjut usia pun bisa kena. Baik laki-laki maupun perempuan juga bakal kena, itu bisa. Hoax lebih sering terjadi pada saat pemilihan umum untuk menjadi opini untuk mempengaruhi masyarakat. Cara mencegah penyebaran hoax, nih ada caranya nih. Bisa kita perhatiin dari judul informasinya. Biasanya hoax tuh judulnya menarik loh, bikin kita penasaran. Tuh, untuk menarik perhatian biasanya judul dibuat dengan provokatif sehingga pembaca penasaran dengan isi dari berita tersebut. Itu jadi biasanya judul-judul cerita hoax tuh kayak bikin kita penasaran. Terus memastikan sumber berita itu jangan sampai lagi. Memastikan sumber berita. Jadi sumbernya tuh harus jelas, kita dapat dari mana. Biasanya kalau berita hoax tuh sumbernya tuh nggak jelas, kayak yang fake. Hal yang harus diperhatikan adalah mengecek kembali informasi yang didapat dari sumber resmi dan terpercaya. Memastikan kehasilan foto dan video. Informasi berupa foto dan video harus dipastikan lagi aslinya dengan mencari foto dan video ke berbagai sumber internet dengan canggihnya teknologi sekarang ini. Oknum-oknum tersebut terlebih dahulu mengedit foto dan video. Nah sekarang kan banyak nih AI nih ya kan, yang apa sih AI apa? Komputer. tahu nggak AI apa nih? Itu teknologi komputer yang baru. Apa? Sih ada kelas mana sih lo Tadi apa tuh siapa yang jawab tadi? Apa itu AI? Artificial intelligence.
Asik. Dan kita apa? Nah, terus juga kita bisa melaporin loh berita hoax itu, laporkan ke Badan Resmi Pemerintahan. Jika berita hoax yang disebarkan sudah terlalu berbahaya, sebaiknya segera melapor untuk diberikan tindakan tegas dan memberikan cara-cara kepada penyebar hoax. Jadi hoax bisa kita laporin ya. Ya. Sudah. Kesimpulan materi penyuluhan yang kami sampaikan ini adalah jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh informasi, kabar, berita, dan cerita palsu yang beredar di luar sana. Jangan menjadi bagian dari penyebar hoax yang bisa merugikan banyak orang. Bersikaplah bijak dalam bermedia sosial dan selalu periksa sumber informasinya. Selalu berhati-hati dan berpikir sebelum membagikan informasi. Tetap waspada dalam melihat ciri-ciri seperti yang sudah dijelaskan. Ada yang mau bertanya enggak? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ketua kelas. Tahu dari tadi baca dasar ya kak. Ini kak, yang nggak bener. Yang mau bertanya enggak? Jangan dan nanti bertanya nomor telepon lagi. Itu apa salting? Amat sih. Nah, main bawah saltingnya. Ayo dia mau nanya enggak? Saya. Siapa namanya? Nama saya Abdul Redi. Saya ingin bertanya, apa sih alasan orang penyebar hoax itu? Apa aja alasannya? Lagi enggak? Yo, nanti kita jawab. Ya, siapa namanya? Jangan dong. Ada kamu kak. Oh, sih. Ada lagi enggak yang mau nanya? Itu ini. Siapa tadi? Alasan apa? Iya, apa alasannya? Ini tadi ketua. Dia kunci guru. Nama. Antrum, saya salah panggilan kelas 10 PS1. Cara kita tahu kalau misalkan itu hoax tuh kayak gimana? Oke, nanti kita jawab ya. Oke, saya ikut ke sana. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapat berita hoax? Ya, Lagi ada pertanyaan lagi nggak? Aja nggak boleh berdiri tanya apa? Jadi nama siapa? Berdiri dong diri. Sapi. Betul. Berarti ini dimaksud dari foto ya? Ada total gimana itu? Ada lagi yang mau nanya? Ya, apa? Ketua. Iya, Bang. Mundur, Bang. Apa sih itu yang berdiri, Boyo?
Bagaimana ini dong? Nama saya Muhammad Sapri Firdiansyah. Saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi berita hoax yang disebarkan oleh keluarga? Emang nggak boleh? Udah gitu biasanya waktu itu tentang naik zaman. Tapi juga Maaf ya, saya ingin menjawab nih pertanyaan dari Abdul ya. Abdul. Dari Abdul ya, alasan penyebaran hoax ya kan? Jadi penyebaran hoax itu dia ada untungnya loh. Misalnya kayak lagi zaman-zaman sekarang kita 2024 ada apa? Offline. Iya loh. Nah itu pasti dari salah satu pihak kita disebarin hoax agar apa ya kepercayaan masyarakat itu turun. Nah jadi masyarakat yang lain akan memilih pihak yang tidak menjadi korban hoax karena namanya bagus kan, sedangkan jadi korban hoax namanya turun. Seperti itu salah satu. Jadi ada keuntungan sendiri. Oh iya. Tadi si Nada ya. Apakah hoax bisa diatasi? Jadi hoax itu kalau diatasi bisa, tapi tidak sepenuhnya. Cuman paling kita cuma menyempit saluran penyebaran berita hoaxnya itu. Jadi kayak kita memberikan pemahaman seperti ini nih. Jadi kita mengetahui nih, wah ini ternyata ciri-ciri hoax nih, jangan sebar ah. Nah itu salah satunya. Jadi cara itu hanya menyempitkan penyebarannya, tidak menghentikan. Karena kalau menghentikan itu sangat sulit. Karena orang itu kan banyak banget ya, kita juga nggak tahu asalnya dari mana. Iya, jadi kita tuh hanya sebagai penghambat. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar memilih sama mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkan ke orang lain. Terus tadi ada pertanyaan dari ketua Raffi ya? Raffi ya. Raffi. ada Rafli ada dua soalnya. Ini Rafli itu Rafli. Tadi penyebaran hoax di grup keluarga. Iya. Nah, bisa-bisanya ini keluarga hoax. seperti yang tadi kan di PowerPoint udah dijelasin tuh korban-korban yang paling gampang itu orang-orang yang ada di usia atau orang-orang yang baru megang handphone, baru megang smartphone. Nah, jadi kalian nih yang udah ngerti sama smartphone, ngerti tentang media sosial, biasanya kalian tuh akan lebih paham, bisa memahami, bisa membedakan mana hoax dan yang bukan. Paling kita tuh sebagai anak gitu ya di grup keluarga, kita hanya bisa membilangkan kayak ayah, ibu, itu tuh berita hoax, jangan sebar. Hati-hati kalau disebar juga ada undang-undangnya, nanti kita bisa dipenjara gitu loh. Tapi bang kata dia, ngomong apa? Apa? Tapi malah saya diomelin kak. Udah yang laporin malu. Jangan kali ngasih tahunya. Katanya pelan-pelan Emang ya, kita harus tahunya. Ini kita yang sama buktinya. Masanya mau cerita HP saya. Jadi Carmila siapa Carmila? Tadi pertanyaan
tentang ciri-ciri hoax ya. Iya. Jadi hoax itu tadi ciri-cirinya udah disampaikan oleh kalian ya, kakak yang ikut tadi dikasih tahu. Biasanya itu dari judulnya tuh provokator. Biasanya tuh kalau kalian sering buka YouTube atau apa, itu sih seringnya di YouTube nih kalau kayak gini atau Facebook kayak nomor 4 menyenangkan gitu. Ada pernah lihat nggak nomor 4 menyenangkan, oh nomor 3 nih didudukan. Oh iya. Itu salah satu bisa berita hoax. Aman? Karena juga hanya sebagai hiburan. Mana ada juga yang berita hoax gitu. Tadi pertanyaan lagi dari Latifa, apa yang harus dilakukan bila menemukan berita hoax? Jadi kalau berita hoaxnya itu tersebarnya udah seperti di Twitter, IG, Facebook, mungkin kan itu udah banyak kan yang lihat ya kan, udah ada komen, mungkin udah juga ada yang terkontaminasi tuh otaknya oleh berita-berita hoax gitu. Mungkin kalian yang udah sadar, sebaik itu kalian bisa dengan cara melaporkan biar website itu terblokir, atau juga kalian hanya dilewatin aja juga nggak apa-apa, jangan dibaca, jangan di like apalagi itu sangat bahaya. Jangan di dislike ya, jangan di like. Report. Iya. Tadi film tentang AI tentang hoax ya, yang apa dari menyampaikan bukan. Mungkin kalau misalnya AI kan itu udah pintar sekali ya, sudah mengerti muka siapa digabungin badan siapa tuh bisa ya kan. Emangnya cerita lagi udah beda. Biasanya tuh kalau begitu caranya cuma satu, kita benar-benar menanyakan orangnya langsung dan mencari beberapa sumber, jangan cuma dari satu sumber aja karena bahaya sumber-sumber yang sekarang tuh wah rata-rata nyebarnya udah hoax mulu kan. Jadi kalian tuh lihat nih dari beberapa sumber itu kok mukanya beda-beda, nah kan berarti itu ada hoax kan. Nah nanti kalian mungkin bisa dicari tahu di website yang resmi gitu ya. Kalau enggak, kalau kalian kenal orangnya atau deket, bisa tanya orangnya langsung. Terus tadi atas nama Ica, kenapa kita kenapa di masyarakat mempercayai hoax? Karena tuh banyak dari masyarakat kita ya, itu orangnya gampang ikut-ikutan. Kayak oh no ada ini, kita nggak nyari tahu informasinya, kita nggak nyari tahu sumbernya, kita udah ikut ngehujat aja. Biasanya orang Indonesia seperti itu. Nah biasanya tuh kenapa sering begitu? Karena mereka belum ada pemahaman tentang berita hoax, tentang bahayanya. Udah gitu mungkin mereka juga ada sifat-sifat nakalnya mungkin atau jahat yang emang tujuannya juga sampai ngancurin karir orang atau kehidupan orang seperti itu. Kira-kira ada yang mau nanya lagi gak? Oh belum. Maksudnya tadi gimana Pak? Ada apa peran generasi muda dalam menanggulangi berita hoax dan berita hoax yang juga lebih menyebar luas lagi. Sebagai generasi muda ya. Kakaknya mau jawab enggak? Saya nih. Nah, itu dia. Di bawah kalau kerja itu. Iya, ada ya mau jawab ada ya. Kalian boleh maju. Tadi bagaimana peran generasi muda untuk menanggulangi berita hoax agar berita hoax itu nggak lanjut tersebar gitu ya, tidak tersebar luas. Ada ya? Oke, saya jawab aja ya. Jadi peran generasi muda itu sangat penting ya. Mungkin kalau orang dewasa kan semakin dewasa semakin susah dikasih tahu kan, apalagi orang tua. Biasanya kalau dikasih tahu sama anaknya, iya. Soalnya pasti orang tua bilang, mama tuh lebih tua dari kamu. Ya lebih berpengalaman. Jadi kita sebagai generasi muda tuh kita harus benar-benar paham cara menghindari hoax gitu. Terus kalau ketemu hoax nih, apa yang kita lakuin sih? Jangan sebar, dislike kayak tadi tuh, kita harus dislike. Kalau mau lewatin aja, atau mungkin kita laporin biar kita hoax itu nggak tersebar. Seperti itu caranya.
Ada yang mau nanya lagi? Bibi itu sama saya yang semua saya mau nanya bagaimana cara kita mencari tahu kebenaran dalam berita hoax. Opa berarti. Opa berarti. Cara kita mencari tahu kebenaran kita harus sendiri. Sebenarnya nih kalau saya lihat dari pertanyaan kalian semua tuh rata-rata jawabannya hampir sama semua tahu. Iya, tujuannya hampir sama semua. Kalau yang di luar dari ini emang boleh Pak? Di luar dari itu contohnya apa Tina? Bagaimana pemerintah Ya, oke. Bagaimana? Bagaimana tanggapan pemerintah kepada orang yang menyebar berita hoax? Apa dia ngapain sesuatu atau gimana siapa tahu pemerintah juga Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pelaku yang menyebar hoax? Nah, pemerintah tuh udah melakukan cara penanggulangan dengan cara tadi ada undang-undang ya, ada hukum. Iya, jadi mungkin itu masih langkah-langkah awal dan mungkin pemerintah juga bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia itu pakai cybernya mencari nih siapa aja yang menyebarnya, dilacak, ditangkap mungkin. Itu tapi kalau polisi juga bisa dibantu juga. Terus cara laporin orang yang menyebar hoax Biasanya ada resminya dia. Apa? Pemerintahnya yang ngasih berita hoax. Kayak unsur politik ya. Ya itu udah unsur politik itu. Politik kita Kata saya mau nanya ini. Aku bilang aku nggak tinggal di doang. Nama saya Gita. Gak ada yang mau tahu ya. Saya pengen tanya bagaimana cara pemerintah mengetahui orang-orang yang menyebarkan hoax? Yang bahkan hoax itu dengan tadi yang saya bilang deteksinya. Pemerintah kan bekerja sama dengan aparat kepolisian dengan cara tim cyber polisi itu melacak. Jadi kalau kalian ngupload nih itu bisa dilacak. Ini siapa sih yang kirim, alamatnya di mana, namanya siapa, data-data lengkap kalian itu udah kebaca di situ. Jadi sangat bahaya, itu sangat mudah dilacak, sama bahasanya kan diretas ya, kita mudah diretas ya. Udah ya. Udah ya. Bagaimana tanggapan pemerintah? Khalifah. maafin namanya tak Mohon izin maaf, sebentar dulu ya. Abdul siapa? Boleh maju? Kenapa lagi kameranya? Terus tadi siapa nih?
Kita terima ini bagi-baginya. Kita foto. Kita fotonya. Sama ini baru tadi. Banyak banget. Awas kamera nih. Aji tadi apa? Bisa mana? Sini. Oh, kalau itu dia mau jadi. Semua ya? Makanya tadi ya? Mungkin yang lain karena udah ikut berpartisipasi ya, kita juga ada snack ya, semua dapat snack kebagian. Wah, ini